ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat-surat ayat-ayat puasa. Kita masuk ke ayat 185, ayat yang ketiga dari ayat-ayat puasa. Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk atau hidayah dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyhar, ya, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit, aw ala safar, atau ia bersafar lalu tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan puasa. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Baik, kita akan bahas sedikit demi sedikit dari ayat ini. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan, Pak, dari kata ramad, artinya ya pasir yang panas. Ramdha, karena memang Ramadan itu disyariatkan di saat musim panas sekali, Pak. Iya. Bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya apa? Al-Qur'an, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang Allah menyebutkan dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu. Iya. Ibnu Abbas mengatakan Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz di malam tersebut, dan disimpan di sebuah rumah di langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah, yang kemudian dari Baitul Izzah itu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kejadian
sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya Allah turunkan tuh 30 juz, disimpan dulu di Baitul Izzah di langit yang pertama. Kemudian Jibril menurunkan kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya Lailatul Qadar itu Pak? Artinya turunnya Al-Qur'an itu kapan? Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Unzilal Qur'an fi lailati atau fi 24 khalaun min Ramadan. Al-Quran diturunkan pada 24 hari telah lewat dari bulan Ramadan. Berarti kalau 24 hari telah lewat di bulan Ramadan, malam keberapa? Malam ke-25 Pak. Iya. Dan hadis itu menurut Syekh Albani hadisnya hasan. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Pada malam apa? 17. Nah, di negeri kita ini ya, kalau malam 17 Ramadan biasanya ada perayaan Nuzulul Quran. Karena mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam itu ya. Namun karena ada hadis yang hasan yang sudah kita sebutkan, kata Syekh Albani itu sanadnya hasan, bahwa ternyata Al-Quran itu turunnya pada 24 hari telah lewat dari bulan Ramadan. Iya. Allahu a'lam. Kemudian apa hikmahnya? Di situ Allah menyebutkan tentang keistimewaan Ramadan, Pak. Bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Hikmahnya kata sebagian ulama ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itulah Rasulullah dan para sahabat, demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman, mereka lebih banyak fokus kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan tadarus bersama malaikat Jibril. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Dan adalah beliau bertemu dengan Jibril itu setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, yaitu untuk mudarasah Al-Quran. Apa sih makna mudarasah itu? Mudarasah itu artinya membaca dan mentadaburi, memahami. Iya. Berarti itu menunjukkan Pak bahwa yang paling utama bukan sebatas membaca Pak, tapi mudarasah. Jadi mudarasah itu bukan sebatas apa? Membaca, tapi betul-betul memahaminya, mempelajarinya, itu namanya mudarasah. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Walaupun ya kalau kita melihat praktek para ulama, banyak juga di antara ulama yang mereka fokus untuk memperbanyak mengkhatam Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, di bulan Ramadan beliau disebutkan mengkhatam Quran itu setiap hari. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi
Ya, beliau setiap 3 hari sekali mengkhatam Al-Quran. Namun ketika 10 hari terakhir setiap hari khatam Quran. Ya. Lalu bagaimana hukumnya tadarus Al-Quran secara bersama-sama, Pak? Ya, tadarus apa? Al-Quran, artinya membaca Quran berjamaah gitu loh, Pak. Ini ada beberapa hukum, Pak. Hukum yang pertama yaitu seseorang membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Satu orang membaca Al-Quran dan yang lain mendengar. Maka ini dengan ijma' seluruh ulama hukumnya boleh, tidak apa-apa. Iya. Keadaan yang kedua, Pak, yaitu 10 orang misalnya membaca Al-Quran bergantian. 1 juz misalnya ada 10 lembar. Maka setiap 1 orang 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar sampai selesai 1 juz. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah idarah. Idarah itu berputar gitu, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum idarah, membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, Pak. Jumhur ulama mengatakan boleh. Iya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya apa? Boleh, tidak apa-apa. Alasannya bahwa tidak ada bedanya dengan bentuk yang pertama tadi. Cuma kalau yang bentuk yang pertama tadi 1 orang saja yang baca Quran, yang lain cuma mendengar. Cuma kalau yang ini bergantian. Yang ini sudah selesai, yang ini baca, yang lain mendengar. Selesai ini baca lagi, yang lain apa? Mendengar. Kata jumhur, ini tidak ada bedanya dengan bentuk yang pertama. Sedangkan Imam Malik, ini pendapat yang kedua, beliau mengatakan bid'ah. Beliau menganggap ini perkara apa? Bid'ah. Iya. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Iya, kenapa? Karena tidak ada bedanya dengan bentuk yang pertama tadi. Pendapat yang ketiga, bentuk yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran dengan bersama-sama, satu suara. Membaca Al-Quran dengan bersama-sama, satu suara. Maka ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, membaca Al-Quran dengan bersama-sama dalam rangka untuk belajar. Dalam rangka apa? Belajar. Misal ya, guru mencontohkan bacaan Al-Quran dengan tajwidnya, lalu kemudian guru menyuruh murid-muridnya untuk bersama-sama membacanya. Maka seperti ini dengan ijma' seluruh ulama boleh. Yang saya ketahui ya. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu sengaja membaca Al-Quran bersama-sama apa dengan satu suara, ya bukan dalam rangka belajar. Maka ini ya, jumhur hampir seluruh ulama mengatakan bid'ah. Ada ulama yang membolehkan seperti Imam Nawawi, tapi itu pendapat yang sangat lemah. Ya, kebanyakan ulama jumhur mengatakan ini termasuk bid'ah dan tidak disyariatkan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Nah, ini akal Islam bentuk daripada tadarus Al-Quran.
Yang sebetulnya yang lebih bagus ya kita sendiri-sendiri saja, Pak. Atau seperti Rasulullah dengan malaikat Jibril, ya, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendengarkannya. Iya, yang disebut dengan mudarasah Al-Quran tadi. Ini akhwan Islam. Kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas dari hidayah tersebut. Ya, wal furqan, dan sebagai pembeda. Di sini Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah, Pak. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ya Allah mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudan linnas, dalam ayat ini sebagai hidayah untuk manusia. Iya. Artinya bahwa Al-Quran memang huda sebagai hidayah buat manusia, Pak. Namun tidak setiap manusia menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Hanya orang-orang yang bertakwa saja. Hanya orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan hidupnya. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka mereka berpaling dari Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian wabayinat, dan juga sebagai penjelas ya daripada hidayah tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu, Pak. Ya. Akan tetapi tentunya, Pak, yang menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad adzikr, itu Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia, kepada mereka apa yang telah diturunkan tersebut. Iya, makanya Al-Quran membutuhkan apa, Pak? Membutuhkan sunnah. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran. Tanpa sunnah kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran tentang penjelasan tentang jumlah rakaat sholat. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nisab zakat. Semua adanya di dalam apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengingkari sunnah, hakikatnya ia mengingkari Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Pembeda apa maksudnya? Yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran dan Sunnah, Pak, membedakan yang hak dan yang batil. Al-Quran melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Allah berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, akibatnya kalian akan menyembunyikan kebenaran. Iya. Nah, ini akal Islam. Makanya memang yang namanya kebenaran dengan kebatilan harus dipecah, Pak. Makanya Rasulullah SAW dulu disebut sebagai dukun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memecah belah antara orang yang mengikuti hidayah dengan orang yang ngeyel di atas kesesatan. Iya, suami istri cerai gara-gara ngikutin Rasulullah SAW. Yang satu lagi tidak mau ikut.
Anak sama bapak pisah gara-gara yang satu ikut Rasulullah, yang satu nggak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah dituduh dukun, dianggap pemecah belah. Memang sudah sunnatullah, ya. Kalau kita ngikutin sunnah, kita ngikutin Allah dan Rasulnya, Pak, otomatis kita harus meninggalkan kebatilan. Makanya adanya perpecahan itu karena adanya pengikut kebenaran dan adanya orang-orang yang lebih senang mengikuti kebatilan. Nah, ketika yang mengikuti kebatilannya mayoritas dan yang mengikuti kebenaran itu minoritas, maka biasanya yang minoritas ini dianggap apa, Pak? Nyeleneh. Ya, dianggap pemecah belah dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat bahwa mereka tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka keterangan. Jadi berpecah belah itu kapan? Setelah datangnya keterangan. Setelah disampaikan hujah, Al-Quran, hadis, ada orang yang ngikutin kebenaran, ada yang tidak mau ikut dan lebih senang ikut hawa nafsu. Jadilah pecah. Itu memang sudah pasti terjadi, Pak. Ya, cuma ya itu, Pak. Ya, ketika kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran, ada orang yang tidak mau ikut, ya otomatis kita yang dituduh sebagai pemecah belah. Ya, fa Allahul musta'an. Kita lanjutkan, Pak. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda, membedakan dan memilah antara yang hak dengan yang batil. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra." Maka siapa di antara kalian ada yang melihat, siapa yang di antara kalian melihat syahr. Yang dimaksud dengan syahr di sini itu hilal. Dalilnya mana? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa Ramadanlah dengan melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian dengan melihat apa? Hilal. Dan ini ijma' seluruh ulama tentang bahwa menentukan Ramadan itu hendaknya dengan melihat apa? Hilal. Dan menentukan hari raya Idul Fitri pun dengan melihat apa? Hilal. Lalu bagaimana? Boleh enggak kita bersandar dengan ilmu hisab? Syekhul Islam mengatakan bahwa hanya bersandar kepada ilmu hisab itu selain bertabrakan dengan ilmu hisab itu sendiri, juga bertabrakan dengan apa? Akal, bahkan itu bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena ini bertabrakan dengan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma' seluruh para ulama. Al-Quran mengatakan, "Faman syahida minkumus syahr." Siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr? Dan Rasulullah menafsirkan maksud daripada ayat ini melihat hilal. Dan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya semua mengatakan ijma' seluruhnya hendaknya ditentukan dengan melihat apa? Hilal. Maka dari itu akal Islam, kita merasa heran dengan adanya sebagian kaum muslimin yang kekeh berpegang dengan ilmu hisab. Iya. Padahal akal Islam, Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati, berpuasalah dengan melihat. Kata Ibnu Taimiyah, yang namanya melihat hilal itu, Pak, akan berbeda-beda nanti sesuai dengan perbedaan kekuatan pandangan dan penglihatan, sesuai dengan keadaan tempat. Terkadang di suatu tempat 2 derajat belum kelihatan, baru kelihatan 8 derajat. Satu tempat yang lain 2 derajat sudah kelihatan. Satu tempat lain ya
di bawah 2 derajat sudah kelihatan, walaupun itu sangat sulit sekali. Iya. Nah, ini akhwal Islam, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, ya, kewajiban kita mengikuti bimbingan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama, yaitu bahwa dalam menentukan Ramadan, demikian pula Idul Fitr, wajib melihat apa? Hilal. Siapa yang ditugaskan untuk melihat hilal, Pak? Siapa yang ditugaskan untuk menentukan kapan Ramadan, kapan apa? Idul Fitr. Para ulama menjelaskan dalam kitab mereka bahwa ini kewajiban hakim. Ini kewajiban siapa? Hakim, qadhi, pemerintah. Pemerintahlah yang diberikan tugas untuk menentukan kapan Ramadan, kapan apa? Idul Fitr. Jadi ini bukan hak organisasi ataupun perorangan, bukan sama sekali. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kunna natara al-hilal. Kami dahulu di zaman Rasulullah SAW berusaha melihat hilal. Fara'a ahaduna al-hilal. Lalu salah seorang dari kami melihat hilal. Wa akhbara Rasulullah SAW. Lalu ia mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Baru kemudian Rasulullah yang mengumumkan. Lihat, kata Ibnu Umar ya, salah seorang dari kami melihat hilal. Yang melihat hilal ini dia melapor kepada siapa? Apakah orang ini langsung berkuar-kuar, saya lihat hilal, enggak, Pak. Dia lapor dulu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Baru kemudian Rasulullah yang menentukan, yang mengumumkan. Dan itu yang terjadi zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian pula di zaman setelahnya. Sampai-sampai ada sebuah pembahasan ya dalam fikih, Pak. Kalau ada orang yang melihat hilal, lalu ia melapor ke qadhi dan berkata, "Hai qadhi, aku melihat hilal." Ternyata sama qadhi ditolak. Sama qadhi apa? Ditolak. Ya, persaksiannya tersebut. Nah, yang jadi masalah, apakah orang yang melihat hilal ini, Pak, berpuasa sendirian ataukah dia wajib ikut ketentuan apa? Qadhi. Para ulama berbeda pendapat ini, Pak. Ini khusus buat mereka yang melihat hilal loh, Pak. Jadi dia melihat hilal, dia laporkan ke qadhi, sama qadhi ditolak. Nah, yang melihat hilal ini apakah dia berpuasa sendirian ataukah dia harus ikut ketentuan apa? Qadhi. Menjadi dua pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat dia wajib berpuasa sendirian. Dalilnya apa? Ayat ini. Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, hendaklah ia berpuasa. Sementara orang ini sudah menyaksikannya. Paham tidak, Pak? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa dia tidak boleh berpuasa sendirian. Wajib tetap untuk mengikuti apa? Qadhi. Dalilnya hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW sabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Saum pada hari kalian semua bersaum, berpuasa. Idul Fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Dan beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Al-Imam At-Tirmizi setelah meriwayatkan hadis ini berkata, apa kata Imam Tirmizi? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu ada yang menafsirkan hadis ini, anna saum wal fitr ma'al jamaah, bahwasanya saum, berpuasa dan beridul fitr itu wajib bersama pemerintah. Iya.
Dan Ibnu Taimiyah merojihkan, Pak. Adapun kata Ibnu Taimiyah, ayat ini ya, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang melihat apa? Syahr. Apa itu syahr? Kata Ibnu Taimiyah, syahr itu dari kata syuhroh, ishtihar, masyhur. Berarti itu menunjukkan, kata beliau, kalau tidak masyhur maka belum disebut masuk bulan. Kalau tidak masyhur maka belum masuk apa? Bulan. Iya. Dan ini wallahu alam pendapat yang paling kuat, Pak. Karena itu lebih menjaga persatuan kaum muslimin. Iya. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Ibnu Taimiyah, Pak? Bagaimana kalau ternyata yang ditugaskan melihat hilal ini berbuat kecurangan? Qadhinya ya tidak amanah. Maka beliau mengatakan apa? Hal ini tidak ada bedanya dengan imam dalam sholat, kata beliau. Kemudian beliau membawakan hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Jika sholat mereka benar, kalian para makmum dapat pahala, mereka buka dapat pahala. Kalau sholatnya salah itu si imam, maka kalian para makmum tetap sah sholatnya, dan dosanya buat si imam, yang nanggung imam. Maka ya, karena dalam Islam yang ditugaskan menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri itu siapa? Hakim. Kalau ternyata hakimnya salah, berbuat kecurangan, yang nanggung dosa mereka, kita tetap dapat pahala. Iya. Berdasarkan hadis tersebut. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Kadar itu ya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, ya seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah wallahu alam, bahwa kita tetap ikut ya pemerintah. Makanya saya merasa heran ya, kemarin sebelum Ramadan ada yang nanya ke saya, Ustadz kapan Ramadan? Ya tanggal 1 lah, kata saya. Enggak, harinya hari apa maksudnya? Ya memang saya pemerintah, saya bukan orang yang punya hak untuk menentukan. Itu ketentuan siapa? Pemerintah. Mereka yang berhak untuk apa? Mengumumkan dan menentukan kapan Ramadan, kapan tidak, saudaraku. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Albani rahimahullah itu ya, beliau merojihkan pendapat wahdatul matali. Wahdatul matali itu kalau terlihat hilal di suatu tempat, maka di seluruh dunia wajib ikut. Itu wahdatul matali. Tapi beliau subhanallah dalam Tamamul Minnah ini menunjukkan kefakihan beliau. Akan tetapi kata beliau, di zaman sekarang negara-negara Islam sudah berpecah-pecah menjadi negara-negara yang berdiri sendiri. Maka aku melihat, kata Syekh Albani, lebih baik kaum muslimin ikut pemerintah masing-masing untuk memelihara persatuan. Padahal Syekh Albani merojihkan pendapat wahdatul matali loh, Pak. Tapi ternyata karena melihat kenyataan yang ada di zaman sekarang, kaum muslimin ya menjadi negara-negara yang berdiri sendiri, maka beliau tetap menyuruh untuk ikut pemerintah masing-masing. Itu juga menjadi fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Demikian pula fatwa Lajnah Daimah di zaman ini, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan, Pak. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau bersafar lalu tidak berpuasa,
maka hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain. Ini sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Lalu Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Iya. Ini menunjukkan, Pak, bahwa pertama syariat Islam itu mudah. Dan lebih menjadi mudah lagi ketika ada kesulitan. Iya, makanya kaidah fikih mengatakan apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Iya. Sudahlah agama kita ini mudah. Kata Rasulullah SAW, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Tuh lihat, mudah. Dan kalau siapapun yang memperhatikan agama Islam ini mudah, Pak. Apalagi kalau dibandingkan dengan syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Antum tahu yang namanya kewajiban puasa itu ternyata diwajibkan kepada seluruh nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, sekarang antum bandingkan dengan syariat puasa orang-orang sebelum kita, Pak. Dahulu di zaman Nabi Musa, orang-orang Banu Israel puasanya itu 24 jam, Pak. Adapun kita umat Islam, puasanya hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita perhatikan dan dibandingkan dengan puasanya mereka, mudah, Pak. Iya, mudah, alhamdulillah. Itu pun kalau ternyata kita sakit atau safar, Allah pun memberikan kepada kita keringanan lagi. Boleh tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengganti di hari-hari yang lainnya. Iya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Nah, kemudian terjadi permasalahan dalam fikih, Pak. Kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang diambil? Apakah pendapat yang paling mudah ataukah pendapat yang lebih sesuai dengan dalil? Sebagian ulama mengatakan yang paling mudah itu yang diambil. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan syariat. Karena Allah mengatakan Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Sebagian ulama mengatakan tidak, tetap yang sesuai dengan dalil. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cuma masalahnya apa? Kalau atas pendapat yang pertama, Pak, dikembalikan kepada yang paling mudah, ini terkadang jadi pintu orang-orang zindik, Pak, atau pintu orang-orang yang ngikutin hawa nafsu. Ya, sedikit-sedikit ini ikhtilaf ulama, ambil yang paling mudah. Wah, masya Allah. Walaupun ternyata yang paling mudah justru dalilnya sangat lemah. Ya. Contoh aja misalnya, mereka yang menghalalkan musik, mereka mengatakan ini khilaf ulama. Ibnu Hazm boleh kok, ambil yang paling mudah. Sementara dalil-dalil yang sangat jelas, sahih, sharih, dan bahkan itu ijma' salafus saleh mengatakan musik itu haram. Maka tentu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, pendapat yang benar adalah yang kedua. Bahwa kalau terjadi ikhtilaf para ulama, kita lihat mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang paling kuat dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman, walitukmilul iddah,
walitukabbirullah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang kapan memulai takbiran. Kapan apa? Kapan boleh memulai takbiran? Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini, Pak, bahwa takbiran itu dimulai dari semenjak malam Idul Fitr. Bahwa takbiran itu dimulai kapan? Menurut pendapat Imam Syafi'i, semenjak malam Idul Fitr. Dalilnya ayat ini, karena Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Sedangkan malam Idul Fitri sudah selesai belum? Sudah sempurna belum bilangan Ramadan? Sudah. Ya. Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa takbiran ya, itu dimulai dari pagi hari raya. Saat kita keluar dari rumah menuju apa? Lapangan. Mereka berdalil dengan hadis, Pak. Itu hadis Abdullah bin Umar, seingat saya, bahwasanya Rasulullah SAW pergi bersama beberapa para sahabat dan mereka mulai bertakbir ketika keluar rumah menuju lapangan sampai imam mulai sholat. Mereka pun kemudian memutuskan takbir. Dan hadis ini menurut Syekh Albani hasan, kan ada dua jalan. Yang satu jalan ya mursal dari Zuhri, yang satu jalan lagi ya marfu tapi dhaif. Namun Pak, Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mendhaifkan hadis ini. Karena dua jalan itu sebetulnya bukan saling menguatkan, justru malah mengiklal, menjadi penyakit buat hadis. Kenapa? Karena riwayatnya berasal daripada periwayatan apa? Ya, Ibnu Abi Dzib dari Az-Zuhri, dan periwayatan Ibnu Abi Dzib dari Az-Zuhri ini kata Yahya bin Ma'in dhaif. Kemudian terjadi ittirab, keguncangan dalam sanadnya. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Imam Az-Zuhri menisbatkan kepada orang-orang. Dalam satu riwayat mengatakan Imam Az-Zuhri menisbatkan kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain dari perkataan beliau. Sehingga terjadi ittirab dalam periwayatan Az-Zuhri ini. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Itu bahwasanya Rasulullah SAW memulai takbiran dari semenjak apa? Keluar rumah sampai kemana? Namun na'am, ada riwayat yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar, dari perbuatan Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar memulai takbir dari pagi hari ketika keluar rumah sampai ke lapangan, dan sanadnya sahih. Perbuatan sahabat Abdullah bin Umar ini. Yang jadi masalah, Pak, mana yang lebih dahulukan, lahiriah ayat ini atau perbuatan sahabat tadi? Karena sudah kita sebutkan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memulai takbiran pagi hari itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang jadi masalah adalah mana yang lebih dahulukan, lahiriah ayat ini. Ayat ini lahiriahnya mengatakan apa, Pak? Boleh takbiran semenjak malam. Kenapa? Karena malam Idul Fitri sudah selesai bilangan. Ya.
Makanya Ibn Taimiyah lebih merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah melihat lahiriah dalil lebih dahulukan daripada pendapat seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ini masalah khilafiyah, Pak. Cuma masalahnya banyak di antara ikhwan kita itu dadanya sempit. Paham tidak, Pak? Tidak mau menerima perselisihan ulama yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini. Karena selama ini dia taunya dari ustadz-ustadz yang namanya takbiran harus mulai dari pagi hari, nggak boleh dari malam. Ketika melihat teman-temannya yang ada yang takbir malam-malam, ente bid'ah. Loh, siapa ulama yang mengatakan itu bid'ah? Apa tidak ada ulama yang mengatakan bid'ah? Siapa? Nggak ada. Ini masalah khilafiyah murni. Kalau ada yang mau bertakbir di malam hari, silahkan. Mungkin dia lebih merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Atau misalnya antum lebih merojihkan untuk mengikuti perbuatan Abdullah bin Umar, silahkan. Yang jelas ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Ya, kalau saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Itu boleh memulai takbiran dari malam Idul Fitr berdasarkan keumuman ayat ini. Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir. Sedangkan malam Idul Fitri sudah selesai bilangan Ramadan. Allahu a'lam. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir. Ketahuilah, Pak, tidak ada satupun redaksi takbir dari Rasulullah SAW. Makanya takbirnya para sahabat berbeda-beda. Adapun yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Iya. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang lain, seingat saya Salman Al-Farisi, bertakbirnya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain Ibnu Abbas, dia bertakbirnya apa? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ala ma hadana. Jadi bebas, selama isinya takbir boleh. Kenapa? Karena Allah memutlakkan walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Adapun bagaimana redaksinya dari Rasulullah, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya dari para sahabat. Ya. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Kalau Idul Fitr sudah kita sebutkan. Permulaannya kapan sudah kita sebutkan, khilaf para ulama. Akhirnya kapan, yaitu ketika imam sudah naik memulai sholat, maka berakhir takbirnya. Boleh enggak dilanjutkan setelah sholat, dilanjutkan takbir lagi? Enggak ada syariatnya. Beda dengan Idul Adha, Pak. Kalau Idul Adha takbirnya itu, Pak, ada dua macam. Ada takbir yang mutlak. Itu kita ucapkan takbir kapan saja, di mana saja. Itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Ya. Dan ini pun masalah khilafiyah, ada yang mengatakan itu disyariatkan, ada yang mengatakan tidak. Yaitu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah, disebut takbir muqayyad, yaitu setelah selesai setiap sholat 5 waktu.
Walaupun di sini para ulama juga berbeda pendapat apakah itu disyariatkan atau tidak tentang takbir muqayyad tersebut. Namun kebanyakan ulama jumhur mengatakan bahwa itu disyariatkan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya. Bersyukur apa? Atas hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Ya, demikian Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Jika seseorang akan bersafar, contohnya ke Bandung dengan mengendarai motor, apakah sebaiknya dia tidak berpuasa di rumah atau ketika berangkat dia berpuasa? Nanti ketika dia merasa berat dan tidak kuat baru dia berbuka. Nah, yang kedua nih. Di rumah berpuasa dulu tetap, ya. Nanti pas kemudian kok terasa berat, baru kemudian dia berbuka. Itu lebih baik. Hukumnya berkumur saat wudu di bulan puasa gimana? Boleh, gak masalah. Karena Rasulullah juga melakukannya, Pak. Asal jangan ditelan aja. Berkumurnya 3 kali tapi ngeluarinnya 2 kali, ini ada apa-apanya nih? Iya. Seseorang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan, apakah wajib dibayarkan zakat fitrnya? Nggak tahu saya. Coba nanti saya pelajari lagi. Janin yang masih dalam kandungan, apakah juga wajib dibayarkan zakat fitrnya? Tidak. Tidak ada dalil sama sekali. Memang ada riwayat dari Utsman bin Affan, tapi itu pun juga sanadnya lemah. Bagaimana dengan puasa Arafah? Apakah mengikuti pemerintah di masing-masing negara ataukah dikerjakan pada saat bertepatan wukuf di Arafah sana? Dalam masalah ini ada 2 pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan ikut yang ada di Arafah. Sebagian lagi mengatakan tetap ikut pemerintah masing-masing. Ya. Berdasarkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hilal. Katakan, ia adalah penentuan waktu untuk manusia dan haji. Ternyata haji pun tetap ditentukan dengan apa? Hilal. Dan yang namanya hilal sudah kita sebutkan berbeda dari negeri dengan negeri yang lain. Dan saya condong kepada pendapat ini tetap. Dan juga berdasarkan keumuman hadis tadi, ya, puasa itu di hari kalian berpuasa, beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr, dan beridul adha juga pada hari kalian beridul adha. Allahu a'lam. Apa hukumnya kita sholat atau beribadah yang lain di masjid pribadi? Kok ada ya masjid pribadi, Mas? Yang namanya masjid itu hendaknya diwakafkan, Pak. Allah berfirman wa annal masajida lillah, dan bahwasanya hendaknya masjid-masjid itu lillah. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa masjid itu hendaknya wakaf, berdiri di atas tanah wakaf. Sedangkan yang punya masjid tidak ridho, Ustaz. Masjid jadi milik satu orang, ya. Jadi yang lebih baik antum cari masjid yang lain aja lah, Pak. Kalau ternyata yang tidak punya, yang punyanya tidak ridho antum sholat di situ, ya udah pergi aja. Bolehkah mendownload kajian setiap ustadz sunnah kemudian kita share lagi di medsos
tanpa izin dari ustadz tersebut maupun timnya, Pak, lebih baik minta izin dulu, Pak. Karena itu kan produk hasil mereka. Timnya udah capek dan yang lainnya, sudah keluar banyak fulus juga. Tiba-tiba antum ambil seenaknya. Maka adabnya antum minta izin. Iya, minta izin. Demikian saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.